Oui, mais t'oublierais pas un détail, non? Tu connais le coup des menottes? Le coup des quoi? Hello Brovers, gimana nih setelah nonton Lupin episode 1 pada ketagihan kan? Kali ini kita akan lanjut maraton series Lupin. Di video sebelumnya, Asane Diop berhasil membuat sebuah rencana brilian di mana ia menipu Vincent, Rudy, dan Kevin sebagai pria bernama Louis Perena yang bekerja sebagai cleaning service di Museum Louvre. Namun ia membujuk ketiga pria itu untuk merampok sebuah kalung peninggalan Ratu Marie Antoinette, yang mana kalung tersebut kabarnya hilang selama 25 tahun yang ternyata tersangka pencurian kalung itu adalah ayahnya Asane Diop, yaitu Babakar. Namun Babakar ditemukan tewas di selnya secara misterius. Nah, tujuan dari Asane ini mengelabui tiga orang ini sebagai tumbal agar ia bisa dengan mudah menukar kalung itu dengan kalung replika yang sudah ia beli dari toko barang antik tempat ia biasa melakukan legit check. Sekarang Asane sudah memegang kalung ratu tersebut yang merupakan barang kunci untuk mencari kebenaran apakah ayahnya beneran seorang pencuri pada 25 tahun yang lalu atau tidak. Tapi sebelumnya silakan di subscribe dulu dong, aktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah mari kita mulai recap alur cerita series Lupin season 1 episode 2. And welcome back to Clip on X series. Episode 2 dibuka dengan diperlihatkannya penjara tempat ayahnya Asane dipenjara pada 25 tahun yang lalu. Nah, di sini kita diperlihatkan Asane yang ternyata sudah dipenjara. Lah, kok bukannya kemarin dia baik-baik aja ya? Sok, makanya simak baik-baik dulu. Di sini terlihat kalau penjara itu memiliki sistem keamanan yang super ketat sehingga peluang para narapidana untuk kabur sangatlah kecil. Saat masuk ke selnya, ternyata Asane mempunyai teman satu sel, kemudian title Lupin pun muncul. Sekarang kita masuk ke timeline 2 hari sebelum Asane dipenjara. Ternyata Asane dan anaknya mengunjungi toko barang antik yang mana si pemilik toko itu sudah kenal betul dengan Asane. Nama pemilik toko itu bernama Benjamin Farrell. Benjamin mengatakan kalau kalung itu tidak pernah dibongkar sekalipun. Dengan kata lain, berita soal kalung itu yang terpecah ke seluruh dunia adalah kebohongan. Nah, sekarang Asane harus mencari tahu nih, mengapa keluarga Pellegrin berbohong karena selama ini Asane hidup sengsara dan selalu dihantui pemikiran bahwa ayahnya adalah seorang pencuri. Di sini Benjamin menasehati Asane untuk berhenti mencari tahu, lebih baik fokus untuk mengurus anaknya aja. Apalagi sekarang kan si Asane ini lagi megang kalung dengan harga 60 juta euro. Benjamin kemudian disuruh untuk membongkar kalung itu. Secara tiba-tiba Raoul, anaknya si Asane, datang menanyakan apa yang terjadi. Namun dengan cerdiknya Asane dapat mengelabui Raoul dan menyimpan kalung itu. Kemudian flashback lagi di tahun 1995. Pada saat itu, Asane sedang makan sendirian dan secara tiba-tiba ada polisi yang menggedor-gedor pintunya. Saat dibukakan pintu, polisi itu langsung memperhatikan sekitar guna melihat ada beberapa petunjuk. Di sini Asane beralasan kalau ia tinggal berdua bersama ibunya. Namun sang polisi itu memaksa Asane untuk pindah ke dinas sosial. Asane pun bersiap-siap untuk pergi, namun rencananya adalah bukan ke dinas sosial, melainkan kabur lewat jendela dan melewati kamar sebelah. Namun tidak semudah itu karena si polisi ini dapat dengan mudah menemukannya. Berlanjut kembali pada timeline sekarang di mana Juliet Pellegrin pulang ke hotel mewahnya yang mana ibunya itu Anne Pellegrin sedang bersantai di sofa. Anne pun memberitahu bahwa kalung Ratu Marie Antoinette yang ditemukan polisi adalah kalung palsu. Di sini mereka terlibat percakapan yang mana si Anne Pellegrin ini mengetahui seluruh rahasia dari suaminya, yaitu Hubert Pellegrin. Setelah bercakap dengan ibunya, Juliet pun berencana pergi dan ternyata ia mendapatkan surat undangan spesial untuk datang ke Taman Luxembourg jam 2 siang tanpa polisi. Dan di dalam surat itu terdapat salah satu permata yang berasal dari kalung Ratu Antoinette. Kemudian kita langsung diperlihatkan sang pengirim surat, yaitu Asane, yang sedang menyamar menjadi abang-abang ojol sepeda makanan. Ia pun langsung menghampiri si Juliet ini di tepi air mancur taman. Di sini terlihat ada seorang ibu yang menodong keranjang bayi, yang ternyata bagian depan keranjang bayi itu terdapat kamera. Asane juga menyadari kalau bros milik Juliet adalah mikrofon yang sudah disadap oleh pihak kepolisian. Asane pun langsung membuka maskernya dan menutup mikrofon itu untuk menanyakan pada Juliet jawaban yang sebenarnya. Para polisi pun rewas gitu kan melihat tindakan si pelaku yang santuy dan menutup mikrofon. Di sini Juliet pun mengakui kalau sebenarnya kalung itu tidak pernah dibongkar.
Hubbard dan Juliet sengaja membuat berita bohong soal kalung yang permatanya itu tersebar untuk menaikkan harga jual kalung itu. Padahal kalung itu hanya dibeli di sebuah toko perhiasan di Afrika Selatan. Polisi yang merasa kalau mereka berdua saling kenal lantas memerintahkan seluruh agen untuk bersiap-siap menghadang jika si pelaku cabut gitu. Juliet pun membujuk Asane agar memberikan kalungnya dengan imbalan gak bakal ditangkap polisi. Namun keinginan si Asane bukanlah selamat melainkan keadilan untuk ayahnya yang difitnah selama ini. Juliet pun bilang ia sendiri ingin sekali menolong Babakar dulu. Namun ternyata Babakar sendiri mengakui perbuatannya pada interogasi. Di sini Asane mulai terpukul dengan pernyataan itu dan tidak terima, kemudian menyadari kalau ada satu kamera yang menghadap wajahnya. Ia pun memutuskan untuk capcus dude. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Namun di sini Asane terlalu cerdas dengan mengelabui polisi dengan kerumunan ojol makanan lainnya. Di sini sekali lagi Asane lolos dari polisi. Asane pun langsung berganti pakaian dan mengatakan dalam hati, "Goblok." Saat Asane kembali ke markasnya, ia kembali membaca surat wasiat dari ayahnya yang mempunyai kata kunci, kebenaran akan selalu ada di perpustakaan. Ia pun kembali mengingat saat ayahnya dulu mengajar ejaan pada Asane. Asane pun kembali meriset soal arti dari surat ayahnya itu. Ia juga menanyakan hal ini ke Benjamin yang mana Asane sudah menemukan seseorang yang merupakan teman satu sel ayahnya dulu yang bernama Etienne Comit. Yang ternyata ejaan Comit yang mengartikan perpustakaan itu sangat relate dengan pekerjaan Etienne ini, yaitu di perpustakaan. Di sini Asane tak mudah menyerah demi membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Maka dari itu Asane mempunyai rencana gila untuk menemui si Etienne ini secara langsung. Jelas si Benjamin makin liar gitu kan melihat rencana konyol si Asane. Nah, caranya adalah dengan bertukar posisi dengan napi di sekitar situ. Sasaran si Asane seorang napi bernama Gabriel. Di sini Gabriel ditawarin buat bebas untuk bertukar posisi dengan si Asane. Gabriel yang tidak percaya kemudian langsung diberitahu jika mereka bisa bertukar tanpa ketahuan karena pas banget nih di detik itu terjadi pergantian shift. Dan pas banget Gabriel dengan Asane kan kayak mirip-mirip gitu ya, kan cuma beda badannya doang. Asane kemudian memperlihatkan kemampuannya dalam memindahkan borgol ke tangannya sendiri hanya dalam waktu 5 detik saja. Asane pun mengancam walau Gabriel hanya gembong narkoboy, ku aing cari siamun manenipu anjing. Asane pun kini menjadi tahanan dengan santainya. Saat berada di lorong, Asane kembali flashback saat dirinya dulu pindah ke dinas sosial. Berlanjut pada Juliet yang sedang diinterogasi oleh kapten kepolisian yang bernama Romain. Romain bilang kalau Juliet dan tersangka terlihat saling kenal dalam dokumentasi itu. Namun Juliet membantah keras tuduhan itu dan langsung menyangkal kalau Romain bisa saja dipecat dalam waktu 15 menit setelah ia menuduh. Di sini kita bisa tahu seberapa berkuasanya keluarga Pellegrin ini. Di sisi lain, Asane pergi ke lapangan untuk menanyakan ke orang-orang di sekitarnya tentang Etienne itu. Ia pun memberi imbalan berupa Marlboro hitam kepada mereka untuk membuka suara dan mendapat nomor sel 241 yang merupakan selnya Etienne. Namun dari kejauhan terdapat 2 orang yang memata-matai Asane. Di sisi lain, Yusef yang sudah mengetahui nama rangkaian Paul Cernin yaitu Arsène Lupin merasa ada keterkaitan dengan keterangannya Vincent yang mengaku kalau orang yang memperalatnya bernama Louis Perena. Nah, nama Louis Perena sendiri jika diubah susunan hurufnya menjadi Arsène Lupin lagi. Balik lagi ke Asane yang sedang menyamar menjadi tukang antar makanan yang mana teman satu selnya Etienne lah yang datang. Dan teman satu sel Etienne ini bilang kalau Etienne itu sedang berada di klinik. Saat beranjak pergi, seketika Asane diancam oleh kedua orang yang memantau dia di lapangan tadi. Ternyata kedua orang ini menagih utang kepada narapidana bernama Gabriel. Utang tersebut berupa narkoboy yang mana sebentar lagi waktunya sudah jatuh tempo. Asane pun datang ke klinik dengan berpura-pura sakit. Di sana ia melihat seseorang yang sedang terbaring lemas. Asane berusaha membujuk sang dokter untuk memperbolehkan
membolehkannya menginap di sini, tapi ujung-ujungnya tetap nggak boleh karena ya emang nggak sakit. Balik lagi ke Yusef yang memberitahu rekannya yang bernama Sofia tentang keterkaitan antara nama Paul Cernin dan Luis Perena yang berujung pada rangkaian nama Arsène Lupin. Namun Sofia masih bobal ketulang dan tidak mau mempercayai si Yusef ini. Di sisi lain, Asane dengan kecerdasannya dalam memanipulasi rencana dapat mudah memancing kedua penagih hutang itu agar emosi dan menusuk perutnya hingga pendarahan. Dengan begitu, ia mendapat kesempatan untuk menginap di klinik sesuai dengan tujuannya untuk menemui si Etienne ini. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Asana pun langsung bangun dan menghampiri Etienne yang sedang terbaring dan memberitahu kalau dia adalah anak dari Babacar Diop. Etienne pun menjawab kalau ayahnya tidak satu sel dengannya justru. Babacar itu dikurung dalam ruang isolasi dengan penuh penjagaan. Babacar pun hanya bertemu 2 kali dengan Etienne. Saat Etienne memberikan buku dari perpustakaan dan saat Babacar mengembalikan buku Etienne. Babacar bilang jika ada orang yang menanyakannya, bilang aja semuanya ada di situ atau di buku yang itu. Asana pun kemudian berencana mencari buku milik Etienne yang dimaksud. Kemudian kita dibawa flashback lagi ke Asana yang diberikan sebuah surat wasiat dari ayahnya. Namun Asana yang kecewa malah membuangnya. Balik lagi ke Asana yang mengunjungi selnya Etienne untuk mengambil beberapa petunjuk dan ternyata ia menemukan sebuah buku Arsène Lupin. Di sisi lain, Raoul yang sedang makan ternyata sudah ketagihan gitu membaca cerita dari Arsène Lupin yang diberikan ayahnya itu. Sedangkan ayahnya sendiri sedang menganalisis kata kunci yang terdapat pada buku Lupin milik Etienne yang mana ia mendapatkan kata kunci yang sudah dirangkai. Aku tak bersalah. Dijebak oleh Anne Pellegrin. Tak lama kemudian para penjaga datang untuk memberikan makanan. Namun salah satu penjaga malah meludahi makanannya si Asane ini. Berlanjut pada Juliet yang mengunjungi ayahnya untuk bertanya kebenaran soal Babacar yang tertuduh sebagai pencuri kalung itu 25 tahun yang lalu. Namun Hubert Pellegrin ini malah hebring sendiri dan memaki Juliet. Balik lagi ke Asane yang sengaja bermain basket agar jahitan di perutnya lepas dan bisa kembali ke klinik. Dengan begitu ia bisa dengan mudah menemui Etienne lagi perihal buku itu. Namun di sini Etienne malah berpesan pada Asane kalau Etienne meminta tolong untuk membuat istrinya tersenyum. Saat malam harinya, Asane masih kepikiran dengan apa yang selama ini dilakukan ayahnya. Namun dari luar ada si penagih utang narkoboy datang. Di sisi lain, Yusef sedang menganalisis buku Arsène Lupin karena ia masih percaya gitu bahwa pelakunya ada keterkaitan dengan Arsène Lupin. Balik lagi ke dokter yang menemukan Asane sudah gantung diri di toilet. Sontak alarm pun berbunyi dan Asane dibawa ke mobil jasad. Di sini terungkap kalau si penagih utang itu nggak jadi membunuh Asane karena Asane sudah bunuh diri duluan. Di perjalanan menuju ke pemakaman, scene ini dibarengin dengan Raoul yang mengucapkan kata kunci di buku Arsène Lupin yaitu ilusi mungkin yang paling samar dari semuanya. Butuh keahlian, terkadang butuh keberanian. Dilanjut dengan Asane yang mengatakan seperti ini. Akhirnya cara tidaklah penting, karena hasilnya lah yang lebih penting. Baru deh di sini tamparan plot twistnya terjadi di mana Asane ternyata sudah merencanakan ini semua dari sengaja. Ia mengambil jaring gawang di lapangan, kemudian masuk ke klinik untuk membujuk dokter yang mana saat itu ia mengambil obat bernama Derixol yang dapat melemahkan jantung dengan dosis yang cukup tinggi. Pada malam harinya saat obat mulai bekerja, ia mulai gantung diri yang menyimpulkan bahwa dia seolah-olah mati. Di tengah-tengah perjalanan, Asane kembali terbangun karena haredang dan keluar dari ambulans secara diam-diam. Keesokan harinya, Asane langsung mendatangi hotel mewah tempat Anne Pellegrin ini menginap. Ia pun dengan mudah mengambil keycard dari pelayan dan masuk menemui Anne Pellegrin. Di sini ia bertanya secara tegas pada Anne apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar dia menjebak Babacar? Anne pun mengakui kalau ia hanya membujuk Babacar mengakui pencurian itu dengan alasan demi kebaikan Asane. Karena janji pengurangan hukuman yang tidak ditepati itu membuat Babacar sangat terpukul dan memutuskan untuk bunuh diri. Jelas di sini Asane tidak terima gitu kan, walaupun Anne ini sebenarnya seorang donatur yang membantu Asane dulu. Anne pun akhirnya buka suara soal polisi yang ternyata pernah menjanjikan Babacar soal keringanan hukuman itu. Polisi itu bernama Letnan Dumont.
Ternyata polisi itu adalah orang yang waktu itu memaksa si Asane pindah ke dinas sosial. Kemudian kita kembali flashback lagi nih pada Asane yang ingin dibully oleh murid lain. Untungnya seorang murid datang mencegahnya dan ternyata murid itu bernama Benjamin Farrell. Jadi ini adalah awal pertama kali Benjamin kenalan dengan Asane. Scene langsung berlanjut pada Benjamin yang sedang bekerja dan kedatangan Asane. Benjamin yang kagum pun memeluk Asane. Malam harinya Asane mengunjungi istrinya Etienne untuk memberikan pecahan berlian dari kalung ratu itu. Sesuai pesannya si Etienne, buatlah istrinya tersenyum. Saat berada di rumah, Asane langsung meriset polisi yang dimaksud Annie itu, yang bernama Letnan Gabriel Dumont, dan episode 2 pun berakhir. Wah anjing, mantap kieu gelo. Episode 2 mantap kan? Makin gak sabar anjir, gasken gitu kan episode 3 besok. Gua gak tahu apakah besok gua upload episode 3 atau enggak ya, doain aja pokoknya gak ada copyright. Kalau ada kendala copyright ya maaf atuh, kita kan gak bisa nebak apakah konten yang kita buat itu lulus copyright atau enggak sebelum diupload kan. By the way di sini tamparan plot twistnya mantap edan kan. Terlihat kalau si Asane ini memang menerapkan setiap metode dari Arsène Lupin. Dari cara membujuk, memindahkan borgol, sampai keluar penjara dengan memalsukan kematian. Lantas kalau si Asane memalsukan kematiannya Gabriel, terus eta nasibna Gabriel kumaha anjir? Entahlah, hanya abang-abang IndiHome yang tahu. Mungkin segitu dulu alur cerita series Lupin episode 2. Jangan lupa aktifkan loncengnya karena khusus series kita upload satu hari satu video secara maraton. Tapi ya balik lagi kalau nggak ada copyright. Ditunggu besok episode 3-nya ya. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.